Karolis Elias Hororu dinobatkan sebagai maestro musik tahuri oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada Selasa 21 Desember. Opa Loli, sapaan pria 75 tahun ini menerima langsung Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2021 dari tim penilai Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan RI serta Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi di Balai Kota Ambon. Penghargaan diberikan atas jerih payahnya melestarikan musik tahuri sejak ia berumur 12 tahun. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, Tanita Patiasina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tanita. Halo Tribuners dan halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda boleh dijelaskan sedikit tentang Anugerah Kebudayaan Indonesia dan Maestro Seni Tradisi, dan apa alasannya Opa Loli diberikan anugerah tersebut? Baik Tribuners dan rekan Mei, Anugerah Kebudayaan ini merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah kepada individu atau kelompok atau lembaga yang memang melestarikan berbagai bidang seperti bahasa, sastra, cagar budaya, kesenian, museum, perfilman, sejarah, dan tradisi, semuanya masuk. Sementara untuk maestro seni tradisi ini diberikan bagi warga yang memang secara tekun dan gigih mengabdikan diri pada jenis seni yang langka atau nyaris punah. Untuk tahuri ini, atau mungkin untuk sebagian orang Indonesia mengenalnya sebagai kulit kerang, kalau orang Ambon, kalau orang Maluku sebagian menyebutnya kulit bia, itu memang sudah cukup langka dan hampir punah, dan memang musik ini sudah jarang sekali dimainkan oleh banyak warga. Dan Opa Loli sendiri memang sejak dia mengenal tahuri dari ayahnya pada umur 12 tahun, itu sekitar tahun 60-an, 63, dia tidak pernah berhenti untuk mengajarkan kepada banyak orang, termasuk di sanggarnya, yaitu Sanggar Katoya Negeri Hutumori. Dan saat ini sudah generasi ke-9 yang ia ajarkan tahuri ini. Dan selain mengajarkan, salah satu prestasi yang memang juga diberikan oleh Opa Loli ini, yaitu dia pada tahun 2018 itu dia memandu 70 musisi paduan alat musik tahuri dari Negeri Hutumori di Ambon, dan berkolaborasi dengan kelompok orkestra Okas dari kota Austria Spanyol. Dan memang karena perjuangannya dia melestarikan musik selama lebih dari 50 tahun, itulah yang membuat dia dinobatkan menjadi maestro musik tahuri. Demikian. Kemudian apa saja yang didapat oleh Opa Loli saat menerima penghargaan tersebut? Memang kalau dilihat dari pengabdian dia selama lebih dari 54 tahun melestarikan musik tahuri yang hampir punah ini, yang ia dapatkan atau yang diberikan oleh Kemendikbud ini adalah title, selain title maestro tahuri, dia juga mendapatkan piagam, ada juga pin emas dan uang senilai 50 juta. Dan tiap bulannya juga Opa Loli akan mendapatkan biaya pensiun hingga tutup usia. Kemudian selama lebih dari 50 tahun melestarikan musik tahuri, apa kemudian harapan Opa Loli bagi para generasi muda? Ya, rekan Mei dan Tribuners, Opa Loli saat kami wawancarai kemarin setelah mendapatkan penghargaan ini, dia berpesan buat generasi muda baik yang di Maluku maupun di Indonesia dimanapun berada, untuk tetap melestarikan semua budaya, baik itu musik maupun tari-tarian ataupun apapun budaya Indonesia, termasuk budaya Maluku yang harusnya dilestarikan. Dan dia juga bersedia berkenan untuk siapapun Tribuners dimanapun berada atau warga Maluku yang ingin sekali belajar mengenal tahuri ini, dia bersedia berkenan untuk mengajarkan buat warga. Demikian yang bisa saya sampaikan, rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Tanita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Karolis Elias Hororu. Berikut tayangannya untuk Anda. Bapak saya bersama saya yang melanjutkan, saya bisa melihat hasilnya waktu saya mendapat
maestro. Ya, itu. Dan saya bersyukur bagi pemerintah daerah, pemerintah kota, Bapak Pariwisata, Kepala Pariwisata Kota Ambon, Kepala AMO yang sudah mendukung saya untuk saya bisa menerima maestro yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Ya. Opa senang sekali ya. Ya, senang. Ya. Opa seberapa lama Opa mulai belajar tahuri dan kenapa sih Opa mau bertahan untuk Belajar tahuri itu sudah dari tahun 58. Waktu masih umur 12 atau 13 tahun waktu itu. Dan di Jakarta tahun 63 Opa pegang itu kulit bianya yang besar. Yang sampai sekarang masih ada hidup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.